Pergi belanja ke swalayan untuk membeli beras dan ketan. Jadikanlah menabung sebagai kebiasaan agar keinginan kita mengenal batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video budgeting. Alhamdulillah Pak suami sudah gajian. Jadi seperti biasa kalau misalnya Pak suami sudah gajian, itu berarti kita itu sudah diberikan tanggung jawab untuk mengelola setiap gaji yang sudah diterima oleh Pak suami. Nah, sebelum aku membuat anggaran untuk bulan November, di sini aku itu mau cross check dulu untuk anggaran aku pada bulan lalu, apakah ada sisanya ataukah aku over ataukah memang untuk anggaran pada bulan ini tuh banyak yang nombok ya. Di sini aku akan cek dulu. Aku akan cek dulu untuk dompet pintar aku apakah masih ada isinya, apakah masih ada sisanya. Di sini aku cek satu persatu dan masya Allah ternyata udah nggak ada sisanya karena memang ini tuh udah bener-bener habis. Sebenarnya nggak zong-zong banget sih ya teman-teman, ada beberapa itu tuh yang masih ada sisanya. Cuman itu tuh sisanya tuh terkadang uang 2000-an gitu ya. Jadi uang 2000-an itu langsung aja aku itu ambil dan aku masukkan ke tantangan menabung 2000-an aku gitu ya. Memang untuk bulan Oktober itu asli bener-bener gak bersisa yang di dompet pintar, karena memang pada bulan Oktober itu tuh banyak banget pengeluaran gak terduga karena memang tiba-tiba dadakan pada sakit gitu ya teman-teman, dan aku juga sakit. Jadinya uang sisa-sisa anggaran yang masih ada itu aku ambil buat beli obat gitu. Dan menurut aku kalau misalnya nggak bersisa itu bukan berarti kita itu gagal ya dalam budgeting, karena memang keberhasilan sebuah budgeting itu tidak dilihat dari sisanya, tapi dilihat apakah benar-benar uang itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar sesuai dengan yang udah kita anggarkan. Nggak apa-apa bulan lalu nggak ada sisanya, insya Allah semangat berhemat untuk di bulan berikutnya. Nah, kita lanjut aja ke budgeting bulan November. Di sini aku sudah siapkan untuk kolom-kolomnya, tapi aku belum kasih nama bulannya, langsung aja aku tulis. Dan di sini juga aku itu mau langsung tulis aja untuk pendapatan yang diterima Pak suami pada bulan ini. Oh ya, sebelum lanjut di sini aku ingin memberikan informasi dulu. Aku share ini tidak ada sedikit pun bermaksud pamer ataupun ria, tapi aku hanya ingin sekedar memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa menjadikan kalian itu tuh lebih bersemangat dan mungkin jadi jauh lebih bersyukur gitu ya. Nah, di sini untuk pendapatan Pak suami pada bulan November ini adalah Rp3.700.000. Ini masih sama dengan bulan lalu yaitu 3.700.000 maksudnya, maaf belibet. Nah, setelah aku tuliskan berapa pendapatan yang diterima oleh Pak suami, di sini aku tuh mau langsung aja untuk tuliskan pos-pos kewajiban, kebutuhan dan yang lainnya. Oh ya, teman-teman, budgeting ini tuh bukan berarti kita itu tuh tipe orang yang nggak bisa mengatur keuangan ya, tapi supaya lebih terarah. Jadi sewaktu-waktu jika misalnya nih Pak suami bertanya kemana uangnya pergi, bisa aja kita langsung tunjukkan untuk catatan ini ya, dan kita itu ada buktinya pengeluaran-pengeluaran kita gitu ya. Jadi ini tuh sangat-sangat penting sih kalau menurut aku. Nah, di sini aku itu mau langsung tulis untuk pos kewajiban aku itu ada apa-apa aja. Jadi di sini aku masih ada kewajiban yaitu ada cicilan, ada arisan. Nah, arisan ini tuh adalah arisan untuk silaturahmi ya, yaitu arisan wirid RW di tempat tinggal aku. Ini untuk sedikit berbeda ya teman-teman, untuk kewajiban aku pada bulan ini berbedanya itu hanya di arisan aja, karena memang arisan di tempat aku wirid itu naik 10.000, bukan ada penambahan biaya 10.000 lah gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu 70.000 jadi sekarang 80.000. Kalau untuk cicilan itu masih sama ya 800.000. Dan kalau untuk listrik juga masih sama yaitu 200.000. Total untuk keseluruhan kewajiban aku pada bulan ini adalah Rp1.080.000. Selanjutnya di sini kita ke pos kebutuhan.
Nah, di sini aku akan budgetkan beras itu untuk 15 kilo beras ya, yaitu aku budgetkan 180.000 aja karena memang harga beras sekarang itu tuh lagi melambung tinggi. Dan untuk belanja bulanan masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu 200.000. Dan kalau untuk belanja mingguan itu juga masih sama ya. Aku budgetkan 150.000 per satu minggu. Berarti ada 4 minggu jadinya 600.000 rupiah. Siapa nih di antara kalian yang udah bikin budgeting atau mungkin yang belum bikin budgeting? Ayo teman-teman yang belum bikin, ayo kita bikin sama-sama yuk agar keuangan kita jadi jauh lebih terarah. Oke, lanjut. Untuk susunya anak-anak seperti biasa aku masih budgetkan 300.000, itu terkadang tuh juga masih ada sisa. Bulan kemarin sebenarnya susu anak-anak itu masih ada sisa sedikit ya, cuman karena kebetulan sampo-nya anak-anak itu habis, jadi aku ambil aja dari budget susu untuk beli sampo gitu. Nah, untuk diapers aku budgetkan 130.000, untuk kuota 200.000, untuk gas 25.000, bensin 150.000, untuk servis motor dan juga kebutuhan ayah 270.000. Ada yang bertanya kenapa kuotanya nggak aku ambil dari gaji yang aku dapat, karena memang aku itu belum gajian setiap bulan ya, jadi aku nggak bisa pastikan kalau misalnya kuota itu harus dari gaji aku. Jadi aku masih bergantung kuota dari gajinya Pak suami. Nah, untuk total dari kebutuhan aku adalah 2.055.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dana lain-lain, ada jajan atau kesenangan. Ini adalah jajan anak-anak yaitu 300.000, karena memang terkadang itu per hari anak-anak itu bisa jajan 10.000 gitu ya. Terkadang sih nggak sampai, cuman itu jumlah maksimal aja. Daripada aku anggarkan lebih sedikit takutnya nanti malah nggak cukup, jadinya aku nyongkel-nyongkel celengan, mending dari awal aku anggarkan. Dan untuk uang jaga-jaga aku budgetkan 65.000 aja. Untuk tabungan aku itu mau fokuskan tabungan aku ini di dua aja dulu ya, yaitu tabungan pendidikan dan tabungan dana darurat. Karena ini yang benar-benar aku itu sangat mementingkan banget ya, karena kan seperti isu yang kita dengar itu di tahun depan akan ada resesi. Jadi aku itu lagi gencar banget untuk ngisi dana darurat aku agar bisa segera tercapai. Untuk tabungan pendidikan anak-anak aku isi 100.000 aja dari gaji Pak suami, dan dana darurat juga 100.000. Tapi aku juga isi ya tabungan pendidikan dan dana darurat itu dari gaji aku. Alhamdulillah gaji aku yang aku dapetin kemarin itu tuh aku bagi-bagi. Aku isi ke tabungan renovasi rumah, lalu aku isi juga ke pendidikan anak-anak, dan juga aku isi ke tabungan dana darurat gitu. Pokoknya gaji yang aku dapetin itu tuh bener-bener aku arahkan ke hal-hal yang penting-penting ya. Oke, setelah beres aku itu bikin anggaran itu semuanya udah pas ya, 3.700.000. Jadi di sini aku mau langsung aja masukkan uangnya ke dalam dompet pintar aku ini. Oh ya, dompet pintar ini tuh nggak pintar sendiri ya, kalau bukan kita yang mengaturnya, namanya aja yang pintar dompet pintar ya. Nah teman-teman, aku itu sangat menyarankan ke kalian semuanya, seberapapun pendapatan kita, walaupun banyak atau sedikit, kita itu harus benar-benar bisa mengusahakan menabung ya, walaupun gak banyak, walaupun tabungan-tabungan receh, tapi kita itu harus benar-benar fokus untuk menabung. Dan jangan sampai kita itu mudah tergiur dengan barang-barang diskonan yang mungkin nggak kita itu butuhkan gitu ya. Karena semahal apapun barang akan jadi murah bila ada budgetnya. Tapi semurah apapun barang akan jadi sampah bila tidak berguna. Menabung itu bukan untuk menimbun ya, tapi agar kita lebih bijak dalam menggunakan uang dan menggunakan rizki Allah. Menabung itu juga untuk membangun kebiasaan kita agar keinginan kita itu lebih mengenal batas. Dan menabung untuk masa depan bukan karena kita mengkhawatirkan rezeki Allah ya, karena memang rezeki Allah itu pasti, tapi kita menabung ini agar masa depan kita bisa sedikit lebih kita arahkan. Semenjak aku mengenal yang namanya budgeting, keuanganku itu Masya Allah, Alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sudah mulai membaik. Nah untuk bulan sekarang dan bulan-bulan selanjutnya, aku itu mau berfokus untuk tabungan pendidikan dan tabungan dana darurat. Karena memang kalau misalnya
Untuk tabungan dana darurat itu adalah 12 kali dari kebutuhan pokok kita. Jadi, tapi aku nggak berpatokan dengan itu ya. Aku itu menabung dengan sesuai yang aku mampu aja. Kalau nggak bisa sebanyak itu ya udah aku usahain aja sebisa aku berapa. Yang penting aku itu punya dana darurat, dana persiapan ketika sewaktu-waktu ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang kita itu nggak tahu. Misalnya suami di PHK atau hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kita itu harus benar-benar mempersiapkan. Dan budgeting ini bukan untuk orang-orang yang punya gaji besar ya teman-teman, atau pendapatan yang besar. Justru kita yang punya pendapatan yang kecil yang harus benar-benar memaksimalkan budgeting ini. Karena kalau misalnya orang udah uangnya itu banyak nggak diatur pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita yang uangnya itu atau gajinya itu atau pendapatannya itu pas-pasan, harus benar-benar bisa mengontrol semuanya. Nah, di sini aku sudah beres untuk memasukkan uang ke dalam dompet pintar. Lanjut di sini aku memasukkan uang sinking fund untuk dana pendidikan anak-anak dan juga uang sinking fund untuk dana darurat. Untuk sinking fund yang lain aku nggak bisa pastikan akan mengisinya. Kalau untuk dana sinking fund Idul Fitri kayak gitu, atau nanti sinking fund yang lainnya aku akan isi kalau memang ada uang berlebih gitu ya. Di sini aku juga tulis langsung ke dalam sinking fund, dan di sini tuh aku mau isi tantangan menabung 1 juta aku. Ini aku ambil dari pendapatan aku ya. Di sini aku itu mau isi 100.000 aja karena memang cuman segini terbaginya untuk mengisi tantangan menabung. Aku sih nggak mematok tantangan menabung 1 juta ini harus terkumpul dengan cepat, karena aku juga nggak mau menjadikan ini beban. Jadi aku isinya sesantainya dan seenjoynya aku aja. Kalau misalnya bulan ini nggak bisa ngisi ya aku libur. Kalau misalnya memang ada budget lebih ya udah aku isi kayak gitu. Nah, di sini aku juga ada uang 2000-an. Ini aku ambil dari uang jualan pulsa. Memang untuk uang jualan pulsa atau untung aku jualan pulsa itu nggak semuanya aku tabung ya. Kadang juga aku ambil untuk jajan, karena terkadang aku juga pengen jajan, jadi aku ambilnya dari situ. Nah, ini tuh uang tantangan menabung 2000-an. Ini tuh udah lumayan banyak ya. Insya Allah nanti di akhir tahun aku akan bongkar untuk semua tantangan menabung aku. Ada tantangan menabung 5.000, 20.000 dan juga 2.000. Semoga sampai akhir tahun ini tuh keisi terus. Jadi nanti pas ngebongkar itu lumayan. Semoga lah ya. Alhamdulillah udah beres aku untuk budgeting untuk bulan ini untuk teman-teman. Semoga kalian itu bisa terinspirasi ya. Untuk kalian yang belum memulai budgeting, ayo teman-teman kita mulai budgeting. Karena memang dengan kita itu membuat budgeting, keuangan kita itu akan jadi jauh lebih terarah. Nah, di sini aku itu ada kertas kecil. Di situ sih isinya itu kayak quotes gitu ya teman-teman. Ya aku sengaja bikin biar kayak jadi jauh lebih bersemangat aja ketika aku lagi ngebukanya. Untuk quotes atau kata-kata yang aku tulis di kertas ini itu tuh berbunyi, uang itu seperti air laut. Semakin banyak kita minum, semakin kita akan haus. Alhamdulillah udah beres aja untuk budgeting bulan ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di budgeting bulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.